Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Bertemu lagi dengan saya malam ini. Sesuai dengan poster yang saya sebarkan, kita akan berbincang-bincang dengan Pak Budi Isman tentang brand dan bisnis yang nggak ada matinya untuk dibahas. Oke, kita tunggu Pak Budi Isman. Sementara beberapa teman-teman sudah masuk. Assalamualaikum juga teman-teman. Ya, oke. Saya bikin pin message dulu. Kita akan bahas tentang bisnis dan brand. Oke, saya buatin pin message. Oke, dari mana tadi barangnya? Wah, udah hilang. Oke. Oke, saya kasih pin komen biar teman-teman tahu kita lagi ngebahas apa. Oke, tinggal tunggu Pak Budi Isman. Beliau sudah menjawab oke katanya. Jadi kita tinggal menunggu request dari beliau. Oke, saya juga sambil lihat di laptop karena saya nggak bisa baca. Nah, Pak Budi sudah masuk. Bentar. Oke, saya minta supaya bisa live bareng kita rame-rame. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Wis? Alhamdulillah. Baik, agak sibuk aja sore ini tadi. Iya, saya tahu ngatur banyak. Gojek. Kayaknya ngatur project ini. Jangan-jangan bukan Gojek tapi project. Assalamualaikum Pak Budi. Dua-duanya kita atur-atur aja lah. Kayaknya banyak yang masuk ini. Jadi curiga saya. Banyak project masuk. Resolusi 2021. Iya. Pak Budi gara-garanya nih. Jangan-jangan nanti ngurusin yang besar-besar juga kayaknya nih Mas Bi ini. Gak dikasih pensiun nih Mas. Iya itu ya dia, bukan UMKM lagi yang kita urus ini. Tapi itu UMKM-nya slow motion banget sih. Gitu ya. Harus dipecut nih Mas, kayaknya. Iya, ini rata-rata masih mikirin how to enter the business, masih belum sampai ke tahapan berikutnya. Ini kan berat ya. Karena kalau istilah saya ada pembisnis pemula, ada pebisnis dewasa, ada pebisnis yang matang. Nah, kalau pemula itu cuma mikirin buka lagi, pokoknya buka terus. Gitu. Terus nanti growth-nya gimana? Terus nanti exit-nya gimana? Gitar lah gimana ntar. Ini dominan banyak banget Mas Budi. Iya. Sementara kalau yang pebisnis dewasa itu kan waktu dia entry aja sudah mikirin gimana growth-nya kan. Jadi sudah mikirin value bisnisnya, value brand-nya ketika nanti ada investor, udah tahu dia dapat terima duit berapa gitu kan ya. Kalau pebisnis yang matang, macam Pak Budi ini, pada waktu mau mulai bisnis aja udah dipikirkan exit-nya ya.
Sudah bukan lagi business plan brand, tapi malah tax planning. Iya, salah satu keuntungan IPO kan tax planning, nggak ada pajaknya kecil banget. Iya, betul. Dan juga pembagian dividennya kan juga suka-suka dia aja kan. Iya. Dan sudah jadi cash dia kan itu. Jadi kalau misalnya perlu Iya, duit besok bisa langsung jual besok gitu. itu dia. Jadi ya itulah. Jadi makanya saya appreciate banget nih Pak Budi sudah mau ngajarin teman-teman lewat SBM maupun lewat triple value itu Iya, bagaimana teman-teman itu udah harus mulai mikirin exit pada saat baru masuk entry. Nah ini yang betul. capek kan kalau ketemu yang entry nih. Tapi saya mau bikin kedai kopi tapi nggak ada modal. Terus gimana? Waduh, entry-nya aja problem. Eh, itu itu sih masih oke, Mas. Ada lagi yang nanya, yang paling sering juga nanya, Pak Udi, saya mau bisnis. Kira-kira bisnis apa yang bagus? Waduh, kalau tadi sudah ada maunya kedai kopi kan ya. Kali ini Ya, kagak maunya apa gitu. iya. Saya tanya, ini kamu mau bisnis apa gitu? Produknya apa? Baiknya apa ya Pak Bi? Loh, saya bilang gitu. Gimana ini Bang? Kamu kan harus Iya, tahu yang kompetensi kamu itu bermain di mana kan tak harus tahu. Masa belum bisa nendang bola udah mau main bola kan? Turnamen ini internasional lagi. Kebesaran mimpi dari kenyataan nih jadi ya tapi ya gitulah. Gimana ya kalau nggak di saya pikir tadinya dengan aplikasi itu bisa selesai ternyata nggak bisa karena iya, tetap manusianya harus punya potensi juga ya. Apalagi terus, betul. oh, karena ada mentor Pak Bi loh, jangan eh, mentor ataupun coach itu nggak ikut nendang bola loh, coach itu di Iya, lapangan. itu banyak gitu. Malahan ada lagi yang nanya gini, saya mau dong dimentorin Pak Udi, tapi bisa Hmm. jamin nggak 10 kali lipat anunya naik nilai perusahaan saya? Saya bilang, wah saya nggak bisa jamin itu. Iya kan? Anda yang harus menjamin itu gitu, bukan saya gitu. Itu sama aja orang disuruh nikah. Terus Gitu saya ya. mau nikah kalau dijamin punya Bahagia. anak punya anak empat ya, punya anak empat, dua laki, dua Iya. perempuan. Siapa yang bisa jamin? Kadang-kadang ya lucu-lucu ya, tapi ya that is life gitu ya. Jadi Betul. ya harus kita hadapin lah. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau membantu membukakan mata, Ya, membukakan pikiran ya. Kan ya, itu semua betul. kan butuh effort ya. Iya, Ya, betul. kadang-kadang sakit hatinya tuh kita udah susah-susah ngajarin terus nggak diapresiasi. Nah itu ya ditelan aja. Tapi dibandingkan dulu ya, saya ingat waktu 10 tahun yang lalu kan, ini pas ini, 10 tahun lah, 2010 Ya, kan saya pensiun. ya. Waktu mulai mencoba membantu teman-teman ini. Dibandingkan yang 10 tahun yang lalu dengan sekarang, sebetulnya kalau saya lihat sih banyak sekali loh pengaruhnya Mas Bi. Ya, artinya apa yang Ya. kita lakukan, ya Mas Bi lakukan dan Hmm. teman-teman ya pegiat wirausaha ini banyak, cukup banyak sih sebetulnya. Walaupun Hmm. tentunya mungkin belum secepat yang kita mau kan gitu ya. Itu yang Hmm. kita bilang tadi itu ya masih slow aja, ada aja yang slow. Ya Padahal kalau saya pensiun tuh 2012 Mas. Waktu ya 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 udah kalah bersaing lah sama asing ya. Kita betul. didisrupt sama asing. Jadi 2012 sudah saya tutup operation saya, eh, jual aset, bayar hutang gitu, hutang perusahaan maksudnya ya. Hutang Betul. pribadi mah nggak ada lah, hutang perusahaan. Ya. Nah, baru saya mulai mikir daripada gua pikun, mendingan gua ngajar kali ya gitu. Ya. Akhirnya 2014 saya mulai. Itu parah banget mas, parah banget. Ya, Itu ya. uh, brand itu, waduh, pengertian brand masih kacau balau.
Sekarang Ya, udah lumayan, apalagi sekarang tren dunia kan brand menjadi primadona sekarang ya. ya, Jadi ya, semua orang ngomongin brand loh sekarang. ya. Semua orang ngomongin brand. Jadi apa namanya, ya regardless masih ada yang ngarang-ngarang lah ya. Kan kalau masalah-masalah mungkin juga bukan salah dia, mungkin dia juga dengar dari Mastah juga. Jadi Ya, apa namanya, nggak baca bukunya karena kendala dari teman-teman pemula ini kan bahasa Inggris, Mas. ya Jadi betul. ngelihat buku bahasa Inggris itu udah langsung dilempar aja. Jadi Ya, padahal memang ilmu ini datangnya dari sono gitu, bukan dari betul, Arab gitu ya. betul, betul, Ilmu brand, ilmu marketing itu datangnya dari Barat. Jadi harus bahasa Inggris. betul. Nah, ini yang lalu kemudian ya googling gitu, wah, ada yang ngerti nih. Itu juga paling sering sih ya kita temui ya. Artinya kan kadang-kadang ya hebatnya sekarang dengan adanya internet, dengan adanya search engine seperti Google, itu kan memang beberapa detik aja kita bisa dapat informasi ya Hmm, tentang hmm. apa saja, hampir apa saja gitu ya. Jadi memang cepat orang tahu gitu ya. Tetapi yang paling paling sebetulnya yang paling parah, bukan parah sih, yang paling penting itu kan adalah bagaimana aplikasi dan pendalaman dari pengetahuan itu, dan itu nggak bisa hanya sekedar googling kan gitu ya. Iya. Jadi kalau kita minta definisi ya kita tinggal googling aja definisi Hmm. brand. Wah, kita tulis ini ada 1000 macam definisinya brand gitu ya. Dan yang paling ngeselin itu kadang-kadang ya, saya ada beberapa kali saya meeting lah dengan teman-teman gitu ya. Nah, jadi dan dia meeting bukan dengerin saya gitu, ngecek di Google gitu. Apa yang saya bicarakan itu dia ngecek itu, mau ngetes gitu. Jadi saya kadang-kadang kesal juga. Saya bilang, kalau Anda tahu, silakan bicara. Saya bilang kan gitu ya. Tapi kalau nggak Eh, tahu, googling dulu, dengerin aja dulu saya itu gitu. Tapi kalau Anda mau cari, silakan Google, jawab, coba jelaskan dulu gimana. Jadi ini kadang-kadang sering sih yang seperti itu. Jadi artinya masih level di pengetahuan gitu ya. iya. Jadi itu yang saya bilang tuh, pengetahuan itu tanpa kita praktekkan gitu ya, tidak akan menjadi keterampilan atau skills. Hmm. Nah, skills ini kalau kita nggak jalankan dengan waktunya, itu yang namanya experience ya. Nah, Iya, experience itu kita tidak dapat wisdomnya. Jadi bagi saya sih, exactly. iya levelnya beda dong. Wisdom itu bukan hanya sekedar mengerti dan sudah mempraktekkan. Orang yang mempraktekkan aja belum tentu dapat wisdomnya gitu. Karena Exactly. wisdom wisdom itu hanya didapatkan dari banyaknya kasus yang dialami ya, yang hal yang berbeda-beda. Dari situ kita tahu, oh ternyata ada 100 kasus yang sama sebetulnya, tapi berbeda sebetulnya. Nah, wisdomnya itu nggak bisa dibeli gitu, nggak bisa di Iya. Google, nggak bisa dilihat videonya. Nah, disitulah experience itu penting gitu ya. Jadi ya kita tidak mengatakan karena kita lebih tua misalnya kita experience itu tidak, tapi maksudnya itu Nah, harus harus digabungkan semuanya itu baru dapat kematangan yang luar biasa dari ilmu itu gitu sampai sehingga betul-betul istilahnya itu kan kalau Mas Bi kan tahu ya kalau orang lihat gini orang yang pengalaman berkomunikasi ya pasti dia bisa membaca yang namanya apa namanya yang tersirat atau ya, reading between the lines ya between the lines. membaca reading between the lines kalau bahasa Inggrisnya meli, yang tersirat itu yang dibaca gitu Iya, ya. iya, iya, Nah, iya. kalau kita memang hanya googling plus mungkin mempraktekkan, mungkin hanya yang tersurat yang bisa kita baca, tapi Iya, yang iya, tersirat wisdomnya itu nggak dapat. Gitu. iya. Nah, Jadi, disitulah harganya sebuah experience itu kadang-kadang gitu ya. iya. Jam terbang, Mas, jam terbang. Jadi, Terbang, betul. jam terbang. Nah, inilah Jadi, yang kita coba bagikan ke teman-teman kan ya. Mas Bi kan sudah luar biasa ya banyaknya jam terbangnya ya kita bagikan ke teman-teman ya mudah-mudahan teman-teman ya menghargai ya, dari pengalaman itu jadi sehingga yang tadinya itu kalau dipraktekkan dengan teorinya dan segala macam kok nggak sama ya ya. hasilnya ya ternyata wisdomnya Jadi, nggak ada. nggak cuman itu, Mas. Sebetulnya yang paling dasar itu adalah sanatnya. Uh,
asalnya itu dari mana gitu. Jadi Ya, ilmu marketing itu ada yang menciptakan gitu. Jadi modern marketing 4P itu siapa yang pertama kali mengeluarkan itu yang kita pegang, bukan terus dibilang wah ini kadaluarsa, ini udah kuno nih. ya, Jangan bilang gitu, mentang-mentang yang baru kayak Seth ya, Godin itu baru, tapi dasarnya dia tahu dulu tuh, tahu ya, dulu tuh betul, si apa marketing modern tahun 60 lahirnya itu. Jadi betul. orang-orang yang lahir belakangan itu kadang-kadang suka menganggap wah ilmunya udah kuno nih, udah tua gitu. Ya, Nah, orang orang baru itu nggak tahu benar atau salah teori baru karena nggak tahu asalnya, nggak dasarnya. tahu teori, ya dasarnya nggak tahu. Ya, Tapi orang lama seperti kita ini karena tahu dasarnya atau basicnya, jadi oh ya, itu cuma ganti istilah, oh ini ganti pemahaman, oh ini memang pengembangan, oh ini karena adanya internet, itu paham jadinya kan, karena ya, dasarnya memang sudah ada. Dan jangan lupa loh ada pepatah mengatakan if you want to expand, strengthen the base. ya, betul. Nah, Kembali at the end of the day is the basic foundation kan itu ya. exactly. Kita kita mau bangun di atas tapi kalau yang di bawahnya itu ya masih rapuh, Kropos, keropos gitu. Jadi dulu saya ingat belajar matematik, makanya saya nggak pernah lulus itu matematik. Nggak tahu, paling benci saya itu. Apalagi matematik yang ada cacing-cacingnya itu, integral apa namanya itu. Tapi alhamdulillah saya pikir ya untung juga saya nggak belajar itu karena sampai sudah lebih dari 40 tahun saya pikir ya saya kuliah sama kerja nggak pernah saya ketemu itu cacing-cacing itu dalam pekerjaan saya gitu. Jadi buat buat apa saya belajar itu dulu ya. iya, iya, iya. Cuman Jadi, yang orang tua saya bilang kan gini, yang penting itu, oke lah kamu nggak mau belajar matematik. Dia marah sekali ya, karena matematik itu hmm, penting bagi dia. Nah bilang, oke, hmm, ajarkan saya bagaimana menciptakan rumus. Jangan ajarkan saya menghafal rumus kan gitu ya. Kalau menghafal rumus begitu soalnya dirubah sama gurunya, langsung nggak bisa jawab gitu. Karena kita nggak tahu rumusnya. Tapi kalau kita tahu buat buat rumusnya, mau ya, soalnya diputar kanan kiri, ya kita bisa sih, kita bisa jawab persoalannya. ya, 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 eh, ya. Iya, eh, cacing-cacing gitu. jadi apa namanya? Ya istilah bisnis juga cuma dimaknai sebagai eh, maklaran gitu ya. Jadi barang orang kita jual, nah itu bisnis saya gitu. Saya Ya, ngaku sih, saya juga sebagai agency, bisnis saya memang ya, maklaran gitu. Cuma ya, kalau nggak paham bisnisnya klien, gimana saya bisa menciptakan brandingnya kan? Jadi ya, mau nggak mau kan harus harus tampil, ya. Harus ya, memahami bisnis betul. klien. Apalagi Ya, kalau internasional macam McD itu, ya, apalagi udah diminta presentasi di Chicago, wah itu bisa kencing di celana. ya, ya, betul. Jadi, Ya kan Mas Budi ya, ini kan setiap tahun 2 kali kali ya ke Atlanta ya. wah kalau dulu, kalau saya terakhir ya waktu sudah gabung sama Danone itu 2 kali sebulan saya harus ke Amsterdam. Hanya Hmm. untuk 7 jam meeting. Buset. Perjalanannya 14 jam pergi, baliknya 14, lalu meetingnya 7 jam, ya itu. Jadi nggak tidur Ya, gitu. belum belum ada internet ya Mas ya. Belum ada Kalau internet. Makanya sekarang kan, sekarang ini, waduh, enak banget nih. Nggak perlu biaya berkurang langsung. nah problemnya kan kalau waktu saya nangani McDonald itu Mm-mm. yang diminta presentasi itu agensinya Iya betul. karena apa namanya marketing presentasi, operation Ya, presentasi, agensinya presentasi. ya, Itu di marketing gathering seluruh dunia tuh Mas. Dari seluruh ya, negara ada berapa ya? 120 negara kalau saya lupa itu. betul. Dan itu di screening dulu sebelum ke Chicago itu ke Sydney dulu karena Ya, kita dikendalikannya dari
Ya, dari biasanya Australia. Asia Pasifik biasanya itu. Asia Pasifik ya. Itu saya ketemu Betul. sama bos McD di Asia Pasifik tuh. Ya, betul. Siapa waktu itu namanya saya lupa. Kalau uh, Brady ya, Tom Ya, Brady, ya, nah itu kan ketemu ya, di Indonesia itu. ya. John Brady dulu itu kalau. Ya, John ya, Brady. ya, ya, ya. Kalau rapat sama dia senengnya kayak nonton film, Mas. Orangnya Iya, ganteng gitu kan. betul. Kak Bintang bilang, makanya istri saya itu kalau kalau mau ke kantor itu hobi banget dia tuh ada John Brady. Oh ngelihat lucu juga. Jadi kalau So saya topik ngeliat kita ada, malam mas ini. ya Ya, setelah kita kangen-kangenan nih udah, oh ya selamat ya betul. Mas ya, udah 5.000 lebih ya. Iya, alhamdulillah mau masuk 6.000 nih. Berkat Wah, bantuan Mas Bi dan kawan-kawan. Cuma saya masih iyalah. kesal aja tuh lihat gitu. Itu Lagi yang, saya kumpulkan 3 hacker saya untuk menghack kembali gitu. Belum berhasil juga. tapi sekarang udah nol Mas. Enggak, itu saya cek kan, saya cek Uh, yang uh, Mas Bi sampaikan tadi itu, saya cek, uh, jadi saya menggunakan 3 hacker sekarang. Jadi mereka itu hmm, ternyata grup-grupnya hacker dari Turki gitu. ya ya Nah, ya. jadi tadi saya cek kan, ini kok jadi nol ini yang kemarin itu yang dirubah itu. Dia bilang itu nggak nol Pak, di archive sama dia gitu. Itu supaya nggak ketahuan dia. Jadi karena dia sudah tahu ada orang yang mau menghack lagi gitu. Oh Jadi gitu. kemarin itu kan sudah mulai minta-minta duit kan, jual-jual Hmm, segala macam gitu. hmm. Nah, itu dia gitu. Ya udahlah, nanti saya lihat aja hasilnya bagaimana gitu. Nanti saya telepon Erdogan deh, saya kasih tahu nih gimana nih hacker. Turki, hacker Saya Turki. jadi gara-gara hacker Turki ini jadi luntur kan saya. Iya, Rasa hilang. hormat saya sama Erdogan Aduh, itu. nggak ada hubungannya. Oke Mas, Eh, topik hari ini. iya. Apa ya? Saya lupa tadi ngobrolnya. Bentar, Soal bentar, tak liatin dulu. soal teman-teman So- nih ya, produk ya. iya, nih soal eh, apa ya? Saya kok lupa Ya ya? kan kita kan cerita soal apa ya namanya ya. Banyaknya UKM itu kan mainnya di basic need ya produknya Oh ya. iya, iya, iya. Betul, betul, betul. Sehingga perlu Iya, brand atau tidak kan. Toh iya, sudah iya, iya. sudah ada orang sudah butuh toh. Kan Iya. itu kira-kira. Jadi kalau teman-teman nanya, saya selalu kembalikan ke Maslow, Mas. Maslow itu kan Hmm, larinya ke basic need ya. Pokoknya kalau ya, basic need itu karena kebutuhan dasar, pasti laku lah itu. Karena bisa dicari orang. Dulu aja, Bu Eva aja, waktu pertama kali ngasih tugas Indomie itu, eh, saya bilang, Bu, gantiin nasi, Bu. Itu kan basic need. Wah, nggak berani. ya, Ya, itu beresiko sekali itu katanya. Apa namanya? Karena mengubah kebiasaan itu kan sulit. Ternyata bisa tuh. Ternyata sekarang ya, apalagi anak kos itu makannya Indomie. betul. Ya. Nah, jadi basic need. Basic need itu yang dicari kan memang basic benefitnya. Jadi kalau orang Ya, makan yang dicari itu kenyang, itu basicnya. Terus ya, kemudian apa namanya melahirkan generic produk yang rasanya sama semuanya. Jadi kalau ya, kalau di Cina itu makan bubur. ya, Jadi betul. semua orang makan bubur, nggak tahu rasanya kayak apa. Masalah garam sama gula aja. Nah, Ya, kalau udah gitu, apa butuh brand ya? Karena brand itu kan sebetulnya menjadi pembeda. Gitu. ya, Pembeda. Ada dua sebetulnya betul. ini yang teman-teman suka masih keliru nih. Ya, Jurusannya Mas Baskoro dengan jurusan saya itu beda. ya, Mas Baskoro itu value creation untuk produk, ya, bukan value creation untuk persepsi konsumen. Nah, kalau saya ya, kan value creation terhadap persepsi konsumen, jadi bisa menyatu ketika apa namanya, ketika value creation-nya sudah ada, bisa juga di atas itu, on top of that, itu dilakukan ya, value creation on perception. Nah ini yang ya, apa namanya, yang uh, mesti dibedakan. Nah kembali ke topiknya tadi,
Ya, Itu bagaimana pendapat Mas Budi kalau basic produk, basicnya benefitnya itu basic, tapi mau ya, minta di branding itu gimana menurut Mas Budi? Kayak air mineral misalnya. iya betul. Air mineral itu paling paling gampang lah ya. Artinya selain dari artinya satu planet ini butuh air kan gitu ya. Artinya Ya, yang namanya makhluk hidup kan gitu ya. Kalau ya kalau betul. nasi ya mungkin tanaman nggak perlu nasi kali ya. Tapi air lah sangat sangat basic kan ya untuk kehidupan kita. Pertanyaannya adalah kalau memang tadi itu kita cerita. Jadi kan banyak orang kan gini. Kalau kita bilang bahwa kalau kita mau bisnis carilah kebutuhannya konsumen. Kan kira-kira kan gitu. Hmm, Dan ya. saya selalu mengajarkan bahwa kebutuhan itu biasanya datangnya dari problem, kan gitu. Ya, Nah, ya. kecuali kalau kita menciptakan problem, berarti kita menciptakan kebutuhan, kan gitu ya. Jadi, nah betul sih, secara prinsip kan begitu. Jadi kalau begitu air mineral kan sudah kebutuhan, Pak. Jadi kan sudah jelas. Jadi kalau begitu saya jual aja air mineral gitu, pasti laku kan gitu ya. Nah, kan Ya. nggak perlu kita istilahnya itu ya kita nggak perlu di branding lah istilahnya ya. Hmm. Saya bilang nenekmu itu jelas. Berapa? Karena ya saya kan pernah jadi komisaris Aqua ya saya juga waktu di Coca-Cola juga kita juga punya air mineral Ades gitu ya Hmm. dan waktu di Danone selain dari Aqua ada Evian gitu ya ada kalau di Eropa itu ada Perrier segala macam. Nah, Ya. iya kan logikanya kenapa mereka ada membangun brand dan value-nya mereka? Karena ujung-ujungnya ya kalau saya sih Hmm. memang iya sih dasarnya adalah kebutuhan sih. Tapi event Hmm. kebutuhan itu sendiri sebetulnya ya itu kalau kita hanya sekedar mengisi kebutuhan, pertama yang kata Mas Bi tadi itu kalau kita bermain di pasar yang memang sudah besar gitu ya, artinya karena butuhnya adalah basic needs gitu. Ya pasti semua orang juga berpikir sama toh. Kalau gitu gue Ya, jual betul. juga semua air. Makanya berapa banyak yang setiap tahun yang namanya perusahaan-perusahaan air mineral itu di daerah-daerah itu tumbang, bangkit lagi, tumbang lagi, hidup ada Ya. lagi yang timbul, tenggelam, timbul, tenggelam, karena nggak ada yang belum tentu mereka bisa bertahan. Yang bisa bertahan itu yang mana? Kan ujung-ujungnya adalah yang betul-betul bisa ya membangun nilai yang berbeda daripada hanya sekedar basic. Jadi yang namanya Ya, betul. basic needs itu sendiri itu hanya bisa bertahan kalau mereka sendiri membangun sesuatu yang di atas dari basic itu. Walaupun fondasinya adalah basic needs kan itu. Ya. Jadi, Jadi jadi itu sih. ya, jadi sebetulnya kalau saya masih melihatnya itu belum sampai ke brand, Mas, karena sebetulnya baru menciptakan sebuah sebuah persepsi dan ekspektasi. Meskipun persepsi itu adalah bagian dari brand, tapi saya masih merasa itu menjadi expected, Mas. Jadi Hmm, belum sampai ke augmented, tapi saya baru sampai di expected saja. Jadi ya, bahwa dari produk yang tadinya umum, kemudian kita ciptakan satu ekspektasi baru, ya, sehingga ya, itu kemudian yang dicari orang. Nah, ya, saya masih menganggap bahwa itu pun belum kuat karena kalau misalnya saya cari le minerale nggak ada, yang ada ya, aqua, namanya orang haus, ya beli aqua aja. Gitu. Nah, ya, kalau masih ada substitusinya, ya, ini yang menurut saya belum sampai kepada augmented karena augmented itu membuat orang jadi loyal. ya, Gitu. Kalau expected itu menyelesaikan masalah aja. Jadi uh, ini yang branding memang baru dibutuhkan ketika Anda menciptakan augmented, artinya sesuatu yang memang beda, bedanya tuh nggak bisa digantikan gitu. Jadi kalau saya biasa minum minerale terus di toko itu nggak ada, saya udah haus, ya, saya pindah toko untuk nyari, nah itu baru baru ya. apa namanya augmented. Nah ini gimana menurut Mas Budi itu? Iya, saya rasa sih itu kan sudah level yang tertinggi ya. Artinya Hmm. disitulah yang saya bilang kalau sudah di level itu kan sudah menjadi loyalis dan kalau saya bilang itu tadi itu adalah belief-nya itu sama dengan belief sudah level belief kan ya.
Ya. Kalau orang itu kan orang ada yang berdasarkan habitnya. Karena habitnya minum ini, ya udah habitnya itu. Tapi habit itu kan gampang dirubah. Habit itu kalau menurut saya sih dibangun kembali di atasnya menjadi sebuah budayanya dia, menjadi sebuah stylenya dia, ya, Suatu lifestyle-nya, budayanya dia, gitu ya. suatu Nah, ritual. betul. Tapi di atas itu kan sudah belief. Nah, belief itu kan kalau kita, ya kita nggak bicara ini, belief itu kan sebetulnya seperti agama kan gitu ya. Kalau Ya, kalau agama, udah cult. kita sudah nggak bicara lagi benar salah. Yang penting apa kata agama kita, ya itulah yang benar kan kira-kira kan begitu. Ya, betul. Itu yang beliefnya kita kan gitu. Nah, di brand, kalau saya kalau udah sampai jadi level cult gitu kan sudah jadi agama. Makanya kalau dulu saya di Coca-Cola itu ada buku namanya for your apa namanya, for your country, God and Coca-Cola gitu. Itu kan CMO-nya Coca-Cola itu. Nanti saya bawain Mas Bi itu bukunya itu tebal banget. Boleh. Jadi Kendang juga itu. iya, jadi for your country, God and Coca-Cola. Jadi bayangkan itu. Jadi levelnya itu sudah seperti itu gitu. Disamakan sama dia gitu. Dan itu waktu saya ingat waktu kita di istilahnya itu doktrinasinya kita dalam membangun value, habit, budaya, lifestyle dan culture itu. Saya dulunya itu dan itu true ya. Boleh tanya teman-teman saya di Coca-Cola dulu. Haram kami mau nginap di hotel yang tidak jualan Coca-Cola. Itu satu. Kalau makan jangan ada tempat makan yang tidak ada produknya Coca-Cola gitu. Dimanapun itu haram kan. Jadi sampai saya itu tuh dulu itu kalau ada tim saya misalnya mau reimburse misalnya expenses ya, biaya istilahnya itu entertainment ya, ngajak makan orang dan segala macam, itu wajib itu di dalam billnya itu ada minuman Coca-Cola atau buatan Coca-Cola. Kalau nggak dia bayar sendiri. Gue nggak mau tahu. Lu bayar sendiri. Lu kalau tinggal di hotel yang nggak ada jualan Coca-Cola, kita cek itu lu bayar sendiri. Jadi sampai segitunya Mas. Sehingga ya itu yang kata Mas tadi. Kalau kita misalnya akhirnya apa? Kalau kita mau makan nih, kebetulan enak nih Raja. Tapi gitu kita tanya, lihat minumannya apa ya? Nggak ada Coca-Cola. Pindah kita. Nggak mau tahu. Pindah. Nggak mau. Nah itu yang kata Mas tadi itu kan. Nah, kalau tadinya saya mau mineral, kalau adanya Aqua karena saya loyalisnya di mineral, saya nggak mau. Nah itu yang kadang-kadang belum lagi level, mungkin belum banyak juga yang belum selevel itu sih. Saya tidak merasakan itu. Jadi nah itu kan berat. Itu yang paling berat. Semua juga ya, nggak semua juga bisa cult ya. Artinya kayak Harley Davidson itu cult, Coca-Cola itu cult, Apple itu cult, Betul. Bung Karno itu cult ya. Dia karena bahkan sampai sekarang pengikutnya masih ada gitu ya. Pengikutnya masih ada. Terus kemudian kuat sekali. salah satu. Ya, apelisme kan juga itu. Orang-orang yang anak-anak saya kan Apple semua itu, orang-anak Apple. Saya selalu tengkar, apaan sih itu Apple? Saya bilang kan, padahal kita Apple juga dulunya. Cuma karena sudah 2 kali hilang. Akhirnya saya bilang, wah ini saya nggak cocok dengan Apple nih. Nah begitu saya pindah ke Android, nggak hilang-hilang. Nggak ada orang. Jadi udahlah, saya pakai Huawei aja. Saya bilang. Tapi saya bilang, apa sih ini? Udahlah mahal kan itu ya. Isinya juga paling lebih canggih saya punya. Malah saya pikir kan itu. Cuman ya itu. Asosiasinya mereka itu nggak mau tahu. Pokoknya sampai anak saya paling kecil itu mati-matian itu mau pokoknya semua uang jajan makannya aja, nggak makan dia sekolah gitu, hanya ngumpulin untuk supaya bisa nambah untuk beli Apple handphone gitu. Aduh, ini bahaya ini. Nah itulah levelnya Mas. Jadi kalau kita lihat tadi itu, ya kalau saya pikir kan gini ya, intinya ya yang namanya generic product dan basic needs itu ya pasti besar dong pasarnya gitu ya. Tapi ujung-ujungnya ada levelnya. Ujung-ujungnya tentunya kita tahapannya adalah kita membangun perbedaan, mungkin fiturnya, mungkin fungsi-fungsinya ya. Kemudian mungkin dari sisi itu soal benefits-nya segala macam. Tapi memang yang the highest goals itu adalah
mencapai ya tadi itu belief sistemnya orang itu, sehingga menjadi sebuah loyalis dan itu yang namanya advocate ya Mas ya. Advocate itu kan orang yang membela tanpa dibayar loh. Benar nggak? Jadi, kalaupun salah, iya, walaupun salah itu orang, coba aja lihat itu artis-artis yang jelas-jelas sudah salah dia, tapi dibelain juga sama orang kan itu, masih tetap aja. Jadi, nah itu levelnya. Nah, itu kan Mas Bi lah itu jagonya. Kalau saya mah lebih membangun bisnisnya aja. Ya, kalau saya sederhanakan buat teman-teman itu begini. Jadi kalau Anda itu masih di marketing 1.0 yang fokusnya pada produk, maka yang Anda lakukan itu adalah ketika konsumen membeli, mereka dapat apa? Itu jadi brandingnya itu adalah apa yang didapat oleh konsumen ketika dia beli. Apakah organik, apakah tanpa pestisida atau caterpillar dan segala macam. Itu dari bahan sampai resep, sampai cara ngolah, proses dan segala macam. Nah, kalau branding itu, kalau Anda doing marketing dengan branding, itu sebetulnya yang mudahnya itu kalau pakai produk Anda, kalau makan produk Anda, dia menjadi siapa itu. Itu mudahnya untuk membuat branding. Jadi fokusnya pada customer, itu udah marketing 2.0 kan. Kalau sekarang itu kan marketing udah dibagi-bagi, udah sampai marketing 5.0 sekarang Mas. Iya betul. Basicnya sama, tetap 4P juga. Betul, fondasinya itu sih, tapi kan tadi dibangun di situ, dibangun lagi di situ, ya segala macam. Tapi ya itu tadi itu ya, kalau kita cerita soal bisnis ya, saya selalu mencoba membandingkan ya Mas ya. Kita buat studi kasus misalnya ya, kita ambil data-data dari bisnis yang mirip gitu ya. Kemudian kita lihat dari sisi bisnisnya itu secara total nilainya bagaimana, lalu kita coba pisahkan misalnya nilai dari brandnya itu. Jadi ada dua sisi nih. Satu adalah bisnisnya secara total gitu ya. Kemudian ada nilai brandnya. Nah dari situ kita coba lihat dari sisi misalnya profitability-nya ya, tingkat keuntungannya. Kita lihat dari sisi misalnya marginnya ya, tingkat persentase dari keuntungan dia. Jadi profitability-nya bagaimana, marginnya bagaimana, dari sisi misalnya efisiensinya bagaimana, dan efektivitasnya dan segala macamnya. Nah, kita tahuan itu bahwa bisnis-bisnis yang mempunyai brand yang kuat, ya, levelnya itu pada umumnya mempunyai tingkat profitability ya, yang lebih tinggi ya, dibandingkan dengan yang value yang brandnya belum kuat ya. Kalau tentunya semuanya sama ya. Semuanya sama. Jadi ceteris paribusnya gitu sama gitu ya. Tapi lalu bandingkan saja itu. Jadi artinya apa? Ada nilai komersialnya ya. Jadi selain dari nilai tadi itu, nilai dari perusahaan itu sendiri memang menjadi bagian dari, kalau saya jadi CEO kan salah satu tugas saya itu, salah satu ya, bukan satu-satunya. Itu kan adalah membangun yang namanya shareholders value namanya ya. Membangun nilai dari asetnya atau nilai net worth-nya shareholder saya kan gitu. Jadi dari mana shareholder saya itu bisa naik net worth-nya atau kekayaannya? Dari nilai sahamnya. Nah nilai saham itu kan berarti dari nilai total bisnisnya. Nah kalau kita lihat total bisnis, berarti itu kan ada bagian di situ itu adalah yang intangible asset-nya dengan yang tangible asset. Nah kita cerita lah soal yang intangible itu kan. Salah satunya tentunya yang besar itu adalah value dari brand itu sendiri. Nah, tapi ingat bahwa itu saling berkaitan gitu. Karena banyak orang yang nggak sadar, hanya sekedar, oh kok bisa ya value dari sebuah brand itu tinggi, itu perusahaannya juga harusnya juga tinggi kan ya, nilainya secara total. Karena ada korelasi tadi itu yang saya bilang. Karena misalnya tadi itu, karena dia mempunyai value yang tinggi dengan brand value yang tinggi, mereka itu biasanya ya
tanpa harus mengeluarkan cost ya yang sama, yang besar gitu. Mereka sebetulnya bisa charge ya pricing-nya itu lebih tinggi karena value persaingannya kan lebih tinggi kan gitu. Jadi sudah pasti marginnya itu menjadi lebih tinggi. Jadi korelasi-korelasi yang seperti itu secara komersial itu penting gitu. Nah, makanya kalau dulu saya jadi CEO itu saya selalu mulai dari tukang sapu saya bilang, sopir sampai saya itu wajib menjaga yang saya cerita kemarin itu Mas Bi, saya hampir dipecat gara-gara hanya nulis call-callannya tanpa skrip itu aja. Ya, jadi saking begitunya gitu. Pentingnya karena value-nya itu yang secara komersial juga penting gitu. Ya, ini yang apa namanya, kembali kepada workshop yang akan kita buat. Sebetulnya saya pikir itu sangat penting untuk resolusi 2021 ya. Karena apa namanya, teman-teman ini terlalu sibuk ya, apa namanya, membangun physical value, di mana biasanya physical value itu pada titik tertentu Anda harus membangun pagar barrier to entry yang tinggi supaya melindungi produk kategori Anda. Nah, jangan lupa ketika pagar itu dibangun, itu untuk membuat pesaing nggak bisa masuk. Tapi jangan lupa bahwa ketika pesaing nggak bisa masuk, kita juga nggak bisa keluar dari barrier to entry kita itu. Nah, ini yang apalagi kemudian level berikutnya kan stronghold. Jadi ketika Anda stronghold kepada Anda punya capacity, Anda menjadi sulit berkembang kalau Anda berpatok pada fisik. Misalnya Coca-Cola itu ya jualan sirup. Dan itu dibuat barrier to entry sehingga orang nggak bisa masuk. Tapi dia juga nggak bisa keluar dari situ. Nggak bisa keluar dari situ. Nah, sehingga saya berpendapat bahwa business value yang berbasis fisikal itu justru untuk apa namanya, untuk meningkatkannya itu lebih sulit, lebih gampang intangible value yang nggak ada pagernya gitu. Jadi sehingga dia bisa terbang suka-suka dia aja, premium price malah kalau perlu ya. Seperti Apple itu kan harganya udah nggak masuk akal. Betul. Sementara Samsung 20 itu masih sekitar 16 juta ya. Saya beli yang iPhone 11 itu dari 30 kan, nggak masuk akal harganya. Betul. Tapi orang tetap bayar karena premium price tadi. Saya ingat gini Mas, sorry saya masuk dulu sedikit. Soalnya kemarin itu kan ada yang ngomel sama saya. Jadi beberapa teman-teman di Amerika kan cerita-cerita kita kan waktu keluarnya Apple yang baru. Jadi saya bilang gimana nih Appleisme saya bilang ini orang-orang yang Appleisme saya bilang. Mereka kesel juga sih, mereka mengeluh gitu. Sialan di Apple nih kok mahal banget ya, overpriced. Tapi tetap aja dia beli gitu. Jadi dia ngomel, tapi tetap aja dia beli gitu ya. Lah kenapa dia beli? Ngomel. Ya, tapi gimana ya? Ya saya Apple ini. jadi aktualisasi. Aktualisasi. Ngomelnya tetap ada, tapi dia beli aja. Nah kebalikannya kalau kita ambil contoh yang lebih itu adalah orang yang naik Lion Air. Gitu. karena target marketnya itu, kemudian value yang diberikan itu, jadi walaupun ngomel servisnya jelek dan segala macam, tapi besoknya naik lagi itu Lion Air. Kenapa naik Air? Ya itu saya bukan di Garuda. Jadi kalau belief systemnya udah kebangun, emang susah keluar. Seperti belief system yang dibangun oleh Steve Jobs kan, think different kan. Jadi barang siapa menggunakan Apple, dia berpikir beda untuk membangun dunia lebih baik. Jadi kalau dia nggak pakai Apple, dia sudah keluar dari paduan suara itu. Betul. Tapi Mas, ini pertanyaan saya ya. Kan ada juga beberapa malam yang lalu ya kita diskusi dengan teman-teman ya.
Ini kita ceritakan tadi itu. Kalau dulu saya pernah belajar ya, mungkin tahun-tahun 90-an dulunya, saya belajar soal marketing dan brand dan segala macam itu selalu di dalam otaknya saya itu dulu ya. Sekarang ini kan tentunya perkembangannya pasti ada, tapi basicnya gitu. Itu mereka mengatakan ada dua sisi kan. Ada yang namanya tadi itu fisiknya, mungkin yang fungsional ya. Kalau selalu teman-teman di marketing itu sama saya bilang, Pak Udi kita harus bangun dua hal. Satu adalah dari sisi fungsionalnya, satu dari sisi emosionalnya. Jadi tetap yang fungsionalnya ada gitu ya. Kemudian apa namanya yang emosional ini juga tetap harus dibangun. Nah, yang emosional itu apakah yang emosional itu yang maksudnya Mas Bi tadi itu, yang tadi itu perception, kemudian naik ke atasnya itu menjadi sebuah tadi itu orang-orang yang menjadi loyalis menjadi sebuah belief. Sedangkan yang fungsional ini lebih ke misalnya fitur-fitur dengan benefits yang masih kelihatan. Apakah seperti itu? Itu bahasa lama saya. Ini saya orang lama nih. Jadi Mas Bi yang lebih jago di sini. Gimana menurut Mas Bi? Ya, jadi tadi kita udah bahas tentang belief system. Jadi itu adalah sebetulnya sesuatu yang dibangun out of nowhere. Ya. Jadi nggak berbasis kepada fisik, enggak, gitu ya. Nggak juga berbasis kepada benefit juga enggak. Ya. Karena emotional benefit itu kan misalnya contohnya Anda beli Rolex. Ya. Karena Rolex itu terbuat dari emas, maka rational benefitnya adalah ini is a good investment. Ya. Kalau gue butuh duit, gue jual. Dan nggak ada namanya Rolex turun harga itu nggak ada. Ya, Rolex pasti naik harga terus. Ya. Ya. Kemudian emotional benefitnya apa tuh? Dia merasa ini aman. Gitu. Emotional benefitnya aman. Tapi ketika kita bicara tentang brandnya, value yang dia dapat, itu ternyata beda banget, Mas. Karena kalau Anda menggunakan Rolex, Anda menjadi orang yang sukses. Dipersif sebagai orang yang sukses. Jadi tidak selalu physical benefit melahirkan emotional benefit, ini zaman dulu ya. Kemudian itu bisa di-convert menjadi brand. Nggak selalu gitu. Jadi nggak selalu bahwa emotional benefit itu di-convert sama menjadi brand. Tidak selalu. Ya, jadi ini yang saya tengarai pada waktu perubahan besarnya itu di tahun 90, Mas. Tahun 90. Tahun 90 itu orang mulai mengubah peran salesman dikurangin, peran customer service ditambah. Gitu. Kalau salesman itu jualan produk, Mas. Tapi kalau customer service itu pampering the customer. Jadi membuat customer menjadi delight. Sementara kalau salesman itu membuat customer jadi puas. Jadi puas dan delight ini kan kayak mirip tapi nggak sama. Nah, ini yang melahirkan kemudian belakangan yang namanya flywheeling itu. Jadi bagaimana kita membuat customer yang delight, yang puas itu menjadi energi untuk memutar bisnis kita. Makanya saya bilang kalau Anda mempunyai semangat untuk membangun bisnis Anda sendiri dengan perjuangan dan segala macam, lakukanlah marketing. Nah, dengan marketing itu Anda mengatur pace-nya, Anda mengatur segalanya. Tapi kalau Anda mau pelanggan yang membesarkan bisnis Anda, maka bikinlah branding. Bikinlah brand. Karena persepsi mereka yang menjalankan bisnisnya Apple. Gitu. Jadi persepsi bahwa dia menjadi siapa, menjadi orang yang think different untuk mengubah dunia, itulah yang selalu membuat dia membeli dan memutar bisnisnya Apple. Nah, ini luar biasanya. Jadi agak sedikit keluar tuh antara physical benefit, emotional benefit, dan juga kemudian branding. Itu.
Dan kalau dilihat dari sisi kan kemarin juga ada itu yang ditanya juga. Misalnya kan gini ya, katakanlah misalnya kita cerita tadi itu ada functional benefit-nya, ada misalnya emotional benefits ya. Mungkin itu masih di level benefits lah artinya ya. Tapi kan Ya. tentunya harus dibangun. Semuanya itu harus menjadikan sebuah value dan brand yang tadi itu yang di atasnya itu. Karena medianya, kalau saya melihatnya kan medianya kita menyampaikan tadi itu yang namanya belief itu menurut saya masih tetap harus ada gitu. So mungkin ada dari angin aja tiba-tiba kita ada sesuatu belief gitu. Kecuali agama ya, agama beda lah ya. Tapi kalau itu ya. Nah, banyak teman-teman yang bertanya kan gini, kalau misalnya saya kan dia bilang Pak, kan saya menambah nilai value added gitu ya. Harusnya value dari produk saya itu brand saya menjadi lebih tinggi dong. Tapi saya harus investasi tuh. Karena namanya tangible ya. Yang tangible itu kan berarti kan misalnya kita nambah apa gitu ya, kan harus ada investasi. Sedangkan membangun yang namanya persepsi tadinya emosional itu, di mana investasinya kan itu? Itu pertanyaan saya. Pasti ada investasi juga kan itu ya. Lain dengan yang fisiknya tadi itu gitu. Karena nggak mungkin juga sampai ke belief system itu kita tanpa investasi ya Mas. Ya. Jadi sejak tahun 97 begitu Steve Jobs mencanangkan yang namanya think different itu sebetulnya sama sekali putus Mas dari masa lalu itu. Jadi kalau masa lalunya Apple itu kan mereka selalu ngomong faster, better, kemudian more modern dan segala macam. Tapi begitu dia bilang think different, itu putus sama segala macam benefit yang dibangun oleh Apple pada sebelumnya. Karena kemudian yang dibangun oleh Steve Jobs itu belief system. Belief system bahwa lu tuh jadi somebody gitu. Bukan cuma dapat apa gitu. Nah, itu yang membuat saya percaya bahwa sebetulnya brand atau branding itu tidak selalu terkait sama produknya sendiri atau bisnisnya sendiri. Ya. Seperti Coca-Cola lah. Coca-Cola sekarang mengatakan open happiness. Itu nggak ada hubungannya sama rasa Coca-Cola atau benefitnya Coca-Cola itu. Nah, ini saya mulai lihat itu seperti itu. Jadi seperti Harley Davidson itu membangun cultnya justru rebel from the birth. Jadi sudah memberontak sejak lahir. Nggak ada hubungannya sama motornya kan. Nggak ada hubungannya sama besarnya, cc-nya, dan segala macam. Benefitnya lebih emotional benefitnya lebih gagah dan segala macam. Tapi ke rebel gitu, ke rebel. Jadi ini yang orang-orang yang berkepribadian ganda kayaknya ya, rebellious ya. Marah Mas Adrian Koro dan kawan-kawan itu marah itu yang lumayan. Saya bilang ini anda ini yang istilahnya punya pribadi ganda ini, karena di luar kalau udah pakai dari Sabtu Minggu pakai kumpul sama mereka itu rebel dia, jadi orang lain dia. Sebetulnya gini Mas, kalau saya kan juga pakai naik Harley lama ya, mungkin dari tahun 93 sampai sebetulnya saya lebih memanai gini Mas, Harley Davidson itu untuk orang-orang yang stres Mas. Oh gitu ya? Oke. Wah, kalau gitu saya perlu beli nih kayaknya. Pertama, mengapa para CEO beli Harley? Karena dia itu selalu under pressure. Datang jam 8, pulang jam 5, datang telat diomelin sama HRD ke kantor, pulang telat dimarahin sama istri. Jadi dia merasa stres. Akhirnya dengan suara motornya itu dia merasa, wah, gue bisa memberontak dari rutinitas gue gitu. That's branding. Makanya sebetulnya saya bilang begitu supaya ini aja. Soalnya banyak sekali orang tanya, kok kamu nggak ada situ? Ya cari excuse aja. Saya bilang, saya nggak
ya kepribadian ganda. Nggak stres tuh. Soalnya nggak cocok sama saya, terus sama aja. Ya itulah, kadang-kadang kan itu yang namanya brand ya. Artinya ada yang orang merasa, ya itu saya gitu. Itu kebetulan nggak saya. Nah saya melihatnya bukan itu sih. Sebetulnya saya juga kebetulan badannya kan kecil, kurus lagi dulu kan itu ya. Jadi rasanya, waduh kalau bawa motor ini kayaknya kagak bisa deh saya. Kalau nge-trail sih masih bisa. Dulu saya hobinya nge-trail dulu. Tapi kalau yang itu, wah gede banget itu saya pikir. Nah, cara mengetes apakah brand itu terkait sama jati diri seseorang itu, ditanya aja. Kalau kamu sampai nggak punya duit, apa barang yang terakhir kamu jual? Itu menunjukkan bahwa dia eksis karena barang itu. Ada teman saya bilang, teman saya bilang, gua daripada gua jual Harley gua, itu terakhir yang gua jual. Mendingan gua jual istri gua dulu. Jadi ada yang bilang, wah Harley istri kedua. Enggak, Harley itu istri pertama. itu sudah levelnya sudah di level belief system ya. Yang lain enggak. Macam-macam ada yang dibilang, soalnya Harley gua itu lebih membahagiakan gua daripada istri gua. Itu parah itu, Mas. Jadi gini, jadi apa nih sarannya? Artinya kan gini, kalau kan ya mudah-mudahan kita kan workshop kita di Desember ini ya, saya sudah siap ya soalnya. Jadi kemarin ini ada masalah, macam-macam lah kemarin itu masalah saya. Nah, kan kita ingin supaya teman-teman ini paham bahwa mau brand itu dengan bisnis itu memang nggak bisa dipisahkan. Jadi nggak bisa kita mengatakan ini berdiri sendiri ya. Nah, jadi memang satu mata uang yang ada dua sisinya yang harus ada itu ya. Nah, ini yang sehingga tidak lagi perlu diperdebatkan yang mana yang duluan dan segala macamnya. Dan yang paling penting itu bagi saya untuk teman-teman itu pertama harus paham dulu basic-basicnya dulu kan ya Mas. Mudah-mudahan dengan Mas punya sistemnya ya, belajarnya itu ya. Matching kayaknya dengan apa yang Smart Business Map saya itu matching. Tapi yang saya ingin tekankan di nantinya di workshop itu bukan Smart Business Map ya, karena Smart Business itu udah banyak teman-teman belajar. Itu bagaimana mengaplikasikan Smart Business Map itu, mengkombinasikannya itu dengan brandnya itu sehingga menjadi sebuah bisnis yang bernilai kan itu. Jadi ini kombinasi dari Smart Business Map dengan triple value itu yang nanti di branding sebetulnya dengan brandnya itu. Nah itu yang sehingga betul-betul ini nih caranya saya membangun bisnis yang kata Mas Gi tadi itu ya. Mudah-mudahan ada exitnya nantinya itu ya. Ya mudah-mudahan yang ikut itu lebih banyak yang pebisnis matang ya. Jadi betul. Tahu apa itu brand valuation lah. Kalau yang baru entry bisnis, bikin startup terus-terusan, jangan ikut lah. Itu apa namanya, masih jauh lah. Betul. Karena dan juga begitu di-combine, itu menjadi sesuatu yang luar biasa, Mas. Betul. Ya, saya mengerjakan materi untuk tanggal 16 ini, itu begitu di-combine gitu baru kelihatan magic-nya. Bahwa ternyata gini. Ngomongin tentang apakah produk kita bisa menjadi solusi, itu kan langkah keduanya Anda ya. Itu ternyata begitu masuk ke langkah pertamanya 15 langkah brand canvas itu masuk ke dalam apakah produk Anda generik apa enggak, expected apa enggak, augmented apa enggak, potensial apa enggak. Jadi itu sudah urusan para senior tuh. Iya, betul. Sebetulnya itu kan semacam menanam fondasi yang lebih dalam kan itu ya. Karena ya tadi itu begitu kita kombinasikan itu dia menanam fondasi yang lebih dalam, lebih kuat.
Nah, sehingga ya memang yang teman-teman yang betul-betul pertama tadi itu yang lebih serius ingin membangun bisnisnya, yang betul-betul serius juga ingin membangun nilainya, ya, karena nilai itu seperti yang saya bilang tadi itu salah satu nilai yang terbesar itu biasanya yang intangible-nya, terutama bisnis-bisnis yang berhubungan langsung dengan konsumennya. Tapi sekaligus juga yang ingin tentunya meningkatkan nilai net worth-nya dia, kan itu ya, nilainya dia sebagai shareholder-nya gitu kan itu. Jadi sebetulnya nih setelah saya dalamin memang ada yang kurang, Mas, karena dari SPM itu untuk triple value itu harus ada value creation, Mas. Betul. Situ. Jadi harusnya ada Mas Baskoro di situ. Iya. Makanya sebetulnya SBM itu kan dengan value creation itu kan selalu kita itu yang pertama ya kita buat waktu. Nah, dengan 15 langkah Mas itu jadi di tengah-tengahnya itu value creation. Value creation. Baru belief system gitu. Iya, baru belief system. Tapi ya next time kita akan gabungkan lagi itu nanti itu. Ini mudah-mudahan yang hadir hari ini paham yang kita obrolin ya, kita ini agak-agak sedikit lempar bola terlalu tinggi nih sebenarnya. Soalnya kalau kita udah berdua ngobrol tuh suka-suka hati. Tapi yang mudah-mudahan berbobot lah. Intinya walaupun ceritanya ngalor ngidul ada poinnya, ada isinya gitu. Mas, kita mulai jawab pertanyaan ya. Boleh. Nggak asik nih kita ngobrol sendiri, nanti mereka dicuekin. Betul. Nih, nanya Pak Bi, jika brand Aqua masih belum teredukasi higienisnya di zaman sekarang, apa yang Pak Bi lakukan dengan memanfaatkan teknologi dan media saat ini? Ya. Nah, itu yang ditanyakan itu. Ya. Ini lebih kepada value creation, ini bukan ke branding. Iya. Itu tanyanya ke Pak Baskoro tuh. Dia kan dulu direktur brand Aqua itu. Coba tanya ke dia. Karena begitu bisnis plan dibuat, lalu untuk meningkatkan value daripada produknya itu kan value creation. Saya sudah bilang kalau belief system itu nggak harus terkait sama value creation. Jadi saya khawatirnya kalau kita menge-branding berbasis pada value creation, nanti jadinya tetap di marketing 1.0 ke produk lagi. Sementara value creation branding itu sudah masuk ke belief system dari customer kita. Nah itu yang memang ada lubang di situ, Mas. Lubang. Wah, kalau begitu harus jadi 5 hari Mas, ada Mas Baskoro itu. Itu dia. Panjang ceritanya. Tapi asik. Harus. Nanti belajar. Semuanya harus belajar. Karena ini pertanyaan, itu ya. Ada pertanyaan yang masih bisa lihat ini. Menarik juga. Nanti kita balik lagi. Izin bertanya nih dari Haris Haji nih. Butuh berapa lama sih waktu untuk membentuk suatu karakter dari brand? Wah, ini berat juga. Coba Mas Bi yang biasa. Ya kalau brand itu kan sebetulnya ada yang kita sebut brand personality. Brand personality itu terdiri atas pertimbangannya ya. Fisikalnya apa, karakternya apa, stylenya apa. Jadi karakter sebuah brand itu sebetulnya melambangkan personality-nya. Contoh misalnya rokok sama-sama tembakau Virginia. Ada yang mereknya Marlboro, ada yang mereknya Camel. Ya. Itu personality-nya beda banget. Meskipun produknya sama, persis sama produknya. Kemudian secara fisik sama. Secara karakternya sama-sama macho, sama-sama laki gitu ya. Tapi stylenya itu ternyata beda banget. Kalau Marlboro itu lebih untuk orang-orang yang suka kumpul-kumpul, atau gregarious, sementara kalau Camel itu untuk orang penyendiri, untuk loner, orang-orang yang kalau merokok itu
Walaupun lagi ngobrol, Ya, kalau ngerokok dia keluar sendirian ya, rokok gitu. Tapi ada yang ya, ngerokok di situ rame-rame. Nah itu dua jenis, dua style yang berbeda. Itu menghasilkan ya, dua personality yang berbeda. Makanya betul. Marlboro itu selalu sponsor uh, F1. Karena Ya, F1 outdoor itu ya. F1 itu ditonton oleh banyak jutaan mata, puluhan kamera dan segala macam, puluhan Betul. televisi. Tapi kalau Camel sponsor, dia sponsornya selalu rally lintas hutan dari Ya, Kalimantan Barat ke Kalimantan Timur. Dari Kalimantan Timur ke Kalimantan Barat. ya, Finishnya selalu di Kalimantan Barat. Itu Mas nggak ada kamera, nggak ada ya, televisi, nggak ada yang ya, nonton. Tapi dia konsisten dengan dia punya personality, which is loner. Nah, ya, ini mampu nggak nih Anda seperti itu? Gitu. ya. Nah, kalau cepat atau tidaknya itu mampu tidaknya juga kita membangun brand ambassador. Apakah brand Hmm. ambassador kita itu physical, karakter dan stylenya sama seperti kita punya produk gitu. Itu sih Ya, jawaban saya, Mas. ya. Tapi mungkin kan gini ya Mas Wi ya. Artinya brand itu sendiri kan terus-menerus berkembang, terus-menerus juga berevolusi dan memperkuat diri. Sebetulnya tidak ada brand itu menurut saya kan tidak ada seperti batasannya gitu ya. Artinya misalnya brand itu ada 100%-nya gitu. Jadi Hmm. untuk mencapai 100% itu harus 10 tahun gitu ya. Investasi kita gitu Hmm. kan nggak ada. Nggak ada Nggak ada, itu Mas. kan. Nggak ada kan. Dia akan terus-menerus berkembang. Mungkin itulah gunanya juga terus-menerus istilahnya kalau saya itu dulu terus-menerus melakukan brandingnya istilahnya ya. Hmm. Hmm. Aktivitas untuk memperkuat dan sekaligus juga mungkin melihat apakah masih relevan atau tidak Ya, dengan tentunya zamannya dengan misalnya audiensnya dan segala macam ya. Jadi tetap aja ada evolusinya juga ya loh Mas. hmm. Jadi gini, Mas, kita harus ingat kepada eksperimennya Pavlov. Ya, Eksperimen itu dibuat tahun 1903, Mas. ya, Itu niat dibikin eksperimen, apakah bisa melakukan suatu reaksi yang terkondisi. ya, Reaksinya dikondisikan gitu istilahnya. ya, Jadi waktu itu percobaannya ketika dia ngasih makan anjingnya, itu ya, begitu lihat makanan, anjingnya langsung ngiler. ya, Lalu dia mikir, bisa nggak ini gue kasih media di tengahnya? ya, Bisa nggak kalau gue beliin bel, baru gue kasih ya, makan, itu ya, bel itu akan membuat si anjing ini ngiler. Dan ya, ternyata kejadian, Mas. ya, Jadi setelah 1 minggu dia kasih makan anjing, tapi ya, sebelumnya dibunyikan bel, ya, begitu dibunyikan bel nggak ada makanan, itu ya, air liurnya itu keluar terus. Gitu. ya. Nah, muncullah kemudian teori periklanan atau teori brand Ya. communication itu. Dari Maslow teori itu ya. Bukan nama Maslow, di Pavlov. Ya Pavlov ya sorry. Ya, Pavlov, Ya ya. Pavlov ya. Nah, dari situ muncullah sebuah teori tentang brand. Ya, Jadi branding itu adalah aktivitasnya, ya, brand itu adalah persepsinya. Ya. ya, Nah, persepsi itu harus diikuti oleh 3 hal, Mas. Jadi ya, percuma Anda melakukan branding kalau hanya melahirkan persepsi. Karena hanya diingat ya, tapi nggak ada reaksi. Gitu. Jadi ya, yang namanya brand itu terdiri atas 4 elemen. Persepsi, kemudian ekspektasi, reaksi, dan aksi. ya, Nah, itu brand. Jadi itu harus bisa dirangkum dengan satu tagline. ya, Gitu. Coca-Cola misalnya, dia mengatakan open happiness. Itu begitu ya, dengar open happiness sebagai brandingnya, ya, muncul persepsi. Wah, ya. ya, Kemudian ekspektasi. Wah, kita masih happy nih. Kemudian ya, reaksinya apa dan aksinya apa. Nah, ini adalah kelengkapan dari sebuah brand.
Karena kalau brand hanya melahirkan persepsi, maka banyak yang mengatakan percuma kalau diingat kalau nggak dibeli. Gitu. Betul, Ya. betul. Tapi bisa juga dibalik, Mas. Mana mungkin dibeli kalau diingat aja enggak, kan gitu. Betul, Itu betul. subject to debate lah itu. Iya, iya, iya. Kalau ini ada ya pertanyaan juga sih, Mas. Kalau dilihat dari sini kan dibilang di sini ada brand yang sudah ada kan. Step mana yang didulukan ya? Ini kembali ini pertanyaan yang basic nih. Hire profesional kah, marketing dan berjualan dulu kah, fokus bangun tim dulu kah, karena step-stepnya Pak. Dimdut ini. Oke, Dimdut. saya bantu untuk memahami ya. Ini Ya. Oke, nggak apa-apa nih, mungkin belajarnya dari Mas Tah ya. Jadi begini, sampai dengan transaksi, ya kalau gini, kalau tujuan Anda tuh berbisnis itu cari profit dan transaksi, Anda cukup melakukan marketing dan selling saja. Ya. Nah, marketing itu hasil akhirnya adalah transaksi dan profit. Itu marketing. Selling itu mempercepat proses dari produk sampai ke transaksi. Itu selling. Jadi mudah aja kan. Jadi kalau misalnya nggak sabar nih nunggu brand awareness, kemudian brand brand knowledge, kemudian product awareness, product knowledge, nggak sabaran, produk liking dan memilih ya, preference untuk transaksi, pakai aja selling. Ya, kalau orang dulu bilangnya sales promotion gitu Mas. Kasih hadiah, langsung meledak. Nah, pakai itu aja, jangan pakai branding, jangan. Karena itu membingungkan Anda. Nah, setelah terjadi transaksi, maka tugas branding adalah mengubah transaksi menjadi persepsi. Nah, itu. Yang tadi. Jadi kalau belum terjadi transaksi, jangan mikir branding deh. Udah pikirin produknya, gimana cara laku aja. Ya. Kalau saya sih Mas Bi, artinya iya sih benar, itu benar. Artinya secara istilahnya itu secara literally memang seperti itu. Ya, jadi cuman saya selalu bilangkan gini, apa sih susahnya kan gitu ya. Walaupun katakanlah secara harfiahnya ya, kita memang fokus kita di awal-awal itu ya kita bangun sesuatu yang dibutuhkan oleh konsumen, lalu kita coba jual lah. Itu kan itu dulu ya kan itu ya. Nah, tapi kan nggak ada salahnya pada saat itu kita sebetulnya mulai membangun fondasi-fondasi yang nantinya akan bermanfaat untuk membangun brand kita. Mungkin kita belum paham sih brand kita itu apa. Tapi misalnya contohnya yang kemarin itu kita cerita ya, kalau kualitas kita saja tidak konsisten kita jaga, bagi saya itu sudah membangun fondasi dari brand yang brand hell-nya katanya Pak Bi itu gitu nantinya. Walaupun kita tahu brand kita apa, tapi dari hal yang dalam melakukan penjualan itu saja, dalam membuat produk itu saja sebetulnya sudah mulai kita bisa membangun fondasi-fondasi yang nantinya akan sangat bermanfaat pada saat membangun brand menurut saya. Jadi tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan yang banyak sih menurut saya gitu. Itu namanya brand hack, Mas. Ya. Oh gitu. Jadi bagaimana itu istilah saya bingung saya jadi. Brand hack-nya itu ya. Oke. Jadi begini, Mas. Sama teman-teman ini gitu. Ya, brand hack itu gini. Ketika Anda memasukkan makanan ke mulut, larinya kemana, Mas Budi? Iya. Ke perut gitu. Ke perut ya. Iya. Oke, itu urusan marketing dan selling lah ya. Nah, ketika makanan itu masuk ke mulut, rasanya lari kemana, Mas? Otak. Otak. Ya. Oleh karena itu saya bilang bahwa sebaik-baiknya branding itu diawali ketika gigitan pertama. Begitu masuk mulut,
keluar rasa masuk ke dalam otak kita. Itu namanya persepsi. Ya. Itu embrio dari branding sebenarnya di situ. Kalau Anda mau menghack itu, apa yang Anda lakukan? Ketika Anda melahirkan produk, Anda bikin produk test. Ya. FGD. Ya, di FGD. Ya. Maka ketika Kopiko dilakukan FGD, hasilnya Mas, no. Ya. Hasilnya no. Gitu ya. Ya. Permen tidak bisa menggantikan kopi. Ya. Gitu. Lah, dari situ kan mencoba melakukan brand hack nih. Ya. Tapi ketika yang dihack itu habit ke depan, sementara yang ditanya itu habit ke belakang, nggak nyambung. Ya. Nggak nyambung. Akhirnya saya tanya sama Pak Yogi, Anda percaya sama FGD atau percaya sama saya? Kalau you percaya sama FGD, jangan launching Kopiko. Tapi kalau you percaya sama saya, launching Kopiko. Oke. Kita akhirnya komprominya 3 bulan kita coba ya. Kalau 3 bulan nggak ada order, berhenti gitu. Ternyata berhenti betul Mas, 3 bulan. Karena pabrik tidak bisa memenuhi permintaan pasar. Jadi di situ saya mengatakan bahwa physical benefit itu tidak otomatis ngebangun brand. Jadi yang saya lakukan itulah brand hack sebetulnya. Jadi yang di hack itu rasanya tadi. Gitu. Jadi melalui rasa kita menghack pikirannya. Bisa juga melalui pandangan, pendengaran. Makanya jingle salah satu alat untuk melakukan brand hack sebetulnya. Betul. Karena sekarang itu kalau tanpa lirik, tanpa musik, kalau Anda dengar ingatnya apa? Waltz. Betul. Nah, ini adalah kerjaan brand hack sebetulnya. Jadi untuk UKM jangan dulu lah, kita aja deh. Belajar yang basic dulu lah, basic. Ya, di atas basic lah, di atas basic yang ini ya, tanggal 16 nanti. Ini aja. Ada yang bilang brand positioning tepat, omset melesat, itu nggak ada bulannya, Mas. Tapi ya sudah lah, nggak apa-apa lah, itu buat lucu-lucuan lah. Buat gelian aja gitu. Tapi kemarin kan kita kemarin itu. Tapi ya, itu kembali kadang-kadang saya cerita bahwa perusahaan-perusahaan besar pun juga buat kesalahannya. Mungkin di feed saya juga ada, kita cerita kemarin soal Coca-Cola ya. Kesalahan besar yang mengeluarkan new Coke-nya itu kan gitu. Ya itu, tadi itu. Jadi sebetulnya mereka sudah paham. Orang ini kan, orang Coca-Cola itu kan jago-jago itu soal itu. Cuman ya kembali, kadang dalam bisnis, itu yang tadi itu. Dalam bisnis itu harus jelas bahwa ada koordinasi dari semua pihaknya itu untuk menentukan decision-nya, keputusannya. Jadi pada saat melihat apa yang dilakukan Pepsi dengan Pepsi Challenge-nya itu sudah mulai menggerus dia punya market share kan gitu ya. Ya kan ada juga kepanikannya mereka gitu. Sehingga ya itulah yang dilakukan tesnya itu ya. Tes blind test lah dengan segala macamnya itu yang menghasilkan ya tadi itu keputusannya ternyata formula baru ini ya bagus gitu. Jauh mengalahkan Pepsi, jauh mengalahkan malah formula yang aslinya gitu. Wah, kalau begitu, ini kan soal keputusan ini antara intuisi dengan rasional nih. Padahal kan yang harus kita dulu kalau kita cerita brand itu kan sudah di level persepsi, sudah di level yang itu belief kan gitu. Nah begitu dirubah, itu dirubah. Orang sudah belief kok dengan yang lama itu, bukan soal rasanya. Masalahnya dikasih tahu bahwa saya ini ada yang baru gitu. Saya nggak mau yang baru, saya mau yang lama. Mau enak ya mau enggak, gue maunya yang lama kan itu ya. Akhirnya kan gagal total. Nah itu salah satu contoh yang sangat real menurut saya itu. Kalau orang sudah di level belief, maka produk itu sebetulnya walaupun secara rasional itu mengalahkan tadi new rasa segala macam, tapi karena level di situ dia nggak mau berubah gitu. Iya.
Sama dengan waktu saya diminta ngerubah packagingnya Noyorono, ya, Mina Jinggo. Itu kan packagingnya jelek banget, Mas. Ya. Kuning, terus kemudian segala macam. Ya, Minta ya, betul. dirubah. Ya. Begitu dirubah, Mas. Begitu dirubah. Ya. Kita FGD kan, itu ternyata ditolak, Mas. 99% menolak. Gitu. Iya. Malah ada yang mengatakan, oh ini palsunya. Iya. Ya, padahal kita maksudnya lebih bagus ya, lebih keren, lebih bagus keren, kali ya. lebih kekinian, lebih milenial gitu ya. Itu bukan gua, itu masalahnya. Itu bukan Itu gua, dia. gua itu tuh. Oh, this is good but not for me. Iya. Good but not me ya. Nah ini Mas, ini kita luruskan dulu nih. Ya. Ada teman-teman yang bilang dapur Mbak Pit UKM pun tertunduk. Kemudian main everywhere. UKM pun minder. Oh, jangan gitu. Iya. Kita berdua ini kan sebetulnya kepingin membuat Anda itu tidak menjadi percaya diri gitu loh. Jadi ya. Contohnya gini, kenapa saya bilang UKM nggak perlu branding? Karena kekuatan UKM itu ada pada kecilnya itu. Ya. Kan teman-teman UKM ini 99% mengatakan, Pak, saya minder, Pak. Kenapa? Saya kecil. Ya. Penuh ketidakmampuan. Nggak punya ilmu marketing, nggak punya modal, nggak punya ilmu production, nggak punya ilmu operation, nggak punya ilmu keuangan, semuanya nggak punya. Sehingga merasa minder. Gitu. Saya bilang, jangan salah. Korporat itu, dia punya kelebihan itu besar. Tapi justru kebesarannya itulah yang kemudian membuat si korporat ini jadi nggak lincah. Ya. Coca-Cola itu mau mengeluarkan yang namanya Fanta aja rapatnya bertahun-tahun. Ya kan? Panjang ceritanya. Karena rigid kan, jadi nggak bisa bergerak. Ya. Coba kalau UKM, hari ini jual bakso, besok jual soto, nggak pakai mikir. Nggak pakai rapat. Ya kan? Jadi, atau misalnya added value. Hari ini jual bakso, terus ada yang letuk dari pelanggannya. Pak, besok jual soto ya? Oh ya siap. Gitu kan. Itu UKM. Nah, kenapa ini tidak dijadikan kekuatan? Ya. Gitu. Makanya branding UKM itu jangan nge-branding produknya. Karena produknya ganti-ganti. Yang Anda branding adalah orangnya. Ya. Kalau yang namanya ayam goreng Suharti itu sudah ngetop, kalau dia jual sambal ayam goreng Suharti, pasti laku. Ya. Jadi dari jualan ayam ke jualan sambal tuh gampang aja dia nambah atau pindah itu gampang sekali. Kalau gudeg Yujum itu sudah jadi belief system. Maka ketika Yujum bilang jualan krecek Yujum, itu pasti laku. Nah, kenapa manuvernya ini nggak dipakai gitu loh? Kenapa mau ikut-ikut korporat branding produknya, terus stick to it, bangun pagar tinggi-tinggi, orang nggak bisa masuk, dia nggak bisa keluar. Nah, ini yang saya selalu ingatkan teman-teman bahwa gunakanlah kekuatan, gitu. Jadi, David punya kekuatan, Goliath punya kekuatan, gitu. Nah, kelemahannya adalah kepada sistem kepada sistem rejim perbankan itu yang mengatakan bahwa pengusaha itu cuma 2%. Menurut Bank Indonesia ini pengusaha 2%. 2% itu yang punya agunan untuk pinjam uang, kan itu. Yang 90% itu, 98% itu bukan perusahaan. Karena nggak punya agunan. Itu di mata bank itu aja. Nah, ini ada yang bilang nih, ini kadang-kadang nih gini nih Mas. Saya kalau ngadepin teman-teman UKM itu kadang-kadang begini nih. Dia bilang, wah kalau gitu nggak fokus dong Pak, kalau pindah-pindah. Udahlah, nggak usah fokus-fokusan lah kalau UKM. Udah, Anda bisa bikin soto, nah gitu.
Jangan pakai istilah korporat lah. Jangan pakai istilah korporat. Jadi, Gitu. ya, jadi ya itulah. Jadi tergantung levelnya tadi ya. Level kita mau di mana, kita bermain apa gitu ya. Ya sesuaikan dulu ya, tentunya dengan kemampuan kita ya. Apa yang bisa kita lakukan gitu. Nah tentunya dari situ ya mudah-mudahan Anda bisa berkembang nantinya gitu ya. Tapi kalau kembali saya katakan tadi itu kalau misalnya ya karena di antara 62 katanya 62 juta UMKM ini kan memang dia 98%-nya itu kan mikro ya Mas ya. Jadi kalau mikro itu ya memang agak sulit ya kita, ya kecuali mungkin ada beberapa lah, mungkin beberapa persen dari yang mikro itu betul-betul pengen berpikir yang berbeda ya. Tapi untuk survive dulu ya banyak caranya yang harus dilakukan gitu. Tapi ujung-ujungnya kalau saat kita ingin betul-betul membangun bisnis yang sustainable tadi itu ya, yang kita cerita yang jangka panjang dan segala macam tadi itu, ya memang kita harus membangun ya tadi itu. Bisnis dan brandnya itu ya harus mulai dibangun gitu ya. Ya, Tapi kalau untuk level masih survival dulu ya terserah ya. Artinya ya namanya udahlah. survive tadi. Ya. Ya tanggal 16 ini kita bahas yang betul-betul serius Iya. lah. Ya, Iya. Begini itu Mas, Mas gitu. banyak teman-teman UKM yang merasa tidak punya keunggulan terhadap korporat. Ya, betul. Nah, saya melayani selama 50 tahun itu perusahaan korporat semua. Semua korporat. Ya. Dan setelah saya perhatikan betul, maka sebetulnya UKM itu punya keunggulan secara produk ya terhadap korporat. Ya. Ya. Tahun 2002 atau 2001 ya, saya bersama Bu Eva itu membuat Indomie Nusantara. Ya. Jadi bumbunya itu yang 5 cm kali 5 cm itu dibuat rasanya Indonesiana. Jadi kita pilih mau rasa sate, mau rasa soto, mau rasa rawon atau apa gitu, gulai. Akhirnya larinya ke soto. Karena soto itu ternyata dari Aceh sampai Papua tuh ada. Ya. Gitu. Akhirnya kita buat soto. Ada Indomie soto Aceh, ada Indomie soto Medan, ada Indomie soto Padang, Indomie soto Palembang, dan seterusnya. Ya. Itu saya dalam hati pada waktu saya bikin brand communication-nya itu, saya menolak, Mas. Karena ini dibilang soto, tapi rasanya nggak soto banget. Betul. Nggak kayak sotonya Pak Min. Ya. Nggak kayak sotonya Mbah Dinem gitu. Betul. Jadi saya pada saat itu pun sudah punya belief bahwa yang menjadi pewaris tunggal dari indikasi geografis atau dari kearifan lokal itu adalah UKM. Ya. Korporat itu hanya KW-KW aja, Mas. Jadi sehebat apapun yang namanya sate Kebayoran itu apa namanya? Sate Senayan. Sate Senayan. Nggak bisa ngalahkan sate yang di depan rumah sakit ini. Rumah sakit Pertamina. JMC itu. Pertamina. Dia tahu lah itu yang mana ya. Iya, karena mereka ini adalah pewaris tunggal dari sate Madura. Nah kenapa UKM itu nggak punya percaya diri gitu? Itu yang saya nggak ngerti. Jadi saya itu ya melalui IG, melalui pertemuan-pertemuan, saya tuh hanya meyakinkan mereka aja bahwa sebetulnya UKM itu harusnya punya kebanggaan karena UKM itu Indonesia. Yang membangun Indonesia itu UKM. Gitu. Bukan kayak misalnya rokok kretek gitu. Rokok kretek itu bukan di Samsu, bukan Jarum. Rokok kretek yang sebenarnya itu yang dikelinting sama orang-orang di kampung-kampung itu. Kampung-kampung. Betul. Oke.
Ini sudah jam 9 lewat ini Mas Wi. Jadi Ya, saya oke. ada Saya juga persiapan ini. habis ini harus kerja Harus lagi. ada. Kita ini kan pekerja sampai malam nih, sampai jam 2 pagi nih biasanya. Ini kita ini makin tua bukannya. Tapi bentar loh Mas, mantu saya itu kalau begadang kalah sama saya. Ya, Dia betul. semalam ngetik sampai jam 2 aja, paginya sakit kepala. Iya. Kalau kita Kalau mah kita coba ngantuk aja, iya ngantuk aja. tapi nggak Tidur pakai 2 jam sakit ya udah kepala. biasa. Iya, iya, seru nih, seru. Baik Mas, Baik, jadi thank you. silakan monggo disampaikan Ya, penutup dari Pak Budisman, mengapa betul. Anda perlu ikut workshop kita, karena untuk menyusun resolusi itulah, Ya, resolusi tahun depan itu perlu betul. pengetahuan yang cukup. Monggo silakan. Iya, terima kasih Mas Bi. Ya, ini teman-teman ya. Artinya ini kan sudah mau habis ya. Udah mau tahun baru masuk ya. Kita sudah berdua juga dan banyak teman-teman yang lain yang membantu para UMKM, para entrepreneurs ini. Sudah banyak pengalaman yang kita lihat. Kita juga tahu kelebihan dan kekurangan tadi kita sudah sampaikan. Tapi kita juga merasa bahwa ada hal-hal yang menurut kita yang fundamental yang tetap harus kita coba sampaikan ke teman-teman ya. Itu lewat yang workshop yang ingin kita coba sampaikan tanggal 16 ini bersama berdua. Karena sudah lama sekali nih kami berdua ini. Sudah 5 tahun loh. 5 tahun kagak tercapai-capai ini mimpinya. Bagaimana mengkombinasikannya yang tadi itu bisa bikin brandnya Mas Bi itu dengan stepnya beliau itu ya. Dengan brand canvasnya itu. Bagaimana menggabungkan dengan Smart Business Map ini. Nah ini bukan berarti brand canvas lalu dengan Smart Business Map itu digabung-gabungkan saja, bukan. Ini adalah bagaimana betul-betul memblend ya, menjadi sebuah kekuatan. Bagaimana kita itu betul-betul membangun bisnis ya, mau kecil pun tapi bernilai, mau besar pun juga tetap lebih bernilai gitu ya. Sehingga tahun depan itu Anda betul-betul siap sebetulnya dengan apa fondasi-fondasi dasar yang akan membangun bisnis Anda jangka panjang, karena ya tadi itu di atas ya itu adalah bagaimana membangun belief system lewat yang Pak Bi sampaikan tadi, brand itu. Jadi saya sangat berharap nanti bisa ketemu sama teman-teman karena jarang-jarang sekali ya saya juga saya belum pernah Mas Bi workshop live kayak gitu, belum pernah seumur hidup saya gitu ya. Yang ada Ya, ya ada betul. sih di forum-forum ada sih. Saya belum pernah. Ya, Jadi ya. ini pertama kali juga untuk saya, tapi saya sangat berterima kasih dengan Mas Bi, kita bisa kombinasikan kedua-duanya ini, sehingga menurut saya mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk teman-teman. Itu mungkin penutup dari saya, Mas Bi. Ya, baik. Eh, Demikian teman-teman. Jadi percayalah bahwa Pak Budi dan Pak Bi punya niat baik untuk mengajak teman-teman itu untuk naik kelas. Ya. Bukan kemudian mengubah diri menjadi korporat, enggak gitu ya. Enggak, Artinya enggak. tetaplah menjadi UKM, cuman UKM yang berkelas gitu ya. Ya, Jadi UKM tapi bikin business plan, UKM tapi bikin brand plan ya. UKM tapi betul, ngerti yang namanya apa betul, namanya yang namanya brand valuation, business betul, valuation, terus betul. exit strategi itu kan keren banget ya kalau UKM Iya bisa dong, gitu ya. itu Uh, KN iya. zaman now itu dia. Tadi siang nih, tadi siang saya Iya, rapat dengan salah satu UKM yang iya, bikin baby food ya. Dan itu sudah iya, iya, didatengin oleh perusahaan besar sekelas Kalbe, ya. Untuk betul. apa? Untuk ya dirayu-rayu gini gitu. Ya. Itu Kalau UKM bisa loh ya. dibeli, kalau bisa dibeli ya. Mana tahu ada exitnya gitu. Lalu saya bilang sama sama beliau, kamu Iya, ngerti nggak value kamu berapa gitu. Jadi iya kalau betul, dia invest sekian itu dia boleh betul. pegang sebagai jaminan pegang saham berapa persen itu harus tahu itu UKM keren tuh kalau bisa begitu. Nah, Iya, oleh karena itu ya teman-teman jadi uh, kita memang datang dari korporasi dan kita emang suka geli-geli sih kalau kalau betul, ditanya sama UKM. Tapi jangan takut, nanya aja terus ya, nekat aja. UKM itu kan nekatnya yang hebat. betul, Jadi betul. saya mengundang di workshop ini. Memang jujur aja udah lama banget saya pengen workshop bareng Pak Budi ya.
karena Betul. saya belajar banyak dari Pak Budi, sehingga kita bisa berkolaborasi ya, Ya, untuk kemudian kepentingan dari teman-teman UKM. ya. Nah itu, jadi marilah kita naik kelas sama-sama. Saya siap, Pak Budi siap Siap menemani selalu. Anda, karena kami ini sudah menjadi Tenzing Norgay. Sudah menjadi Betul. mengantar Anda ini sampai Menuju ke puncak. ya, menuju puncak. Jadi apa namanya? Jangan ragu-ragu, kita nggak ada niatan mau mencaplok Anda gitu ya. Kita malah mau membantu Anda untuk naik. Iya. Ya, cuman kalau kita geli jangan dilarang lah. Iya. Ya. Baik, terima kasih teman-teman. Thank you, Mas Wi. Pak Budi, terima kasih. Teman-teman, terima Sama-sama kasih. Saya sudah semuanya. sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Wi. Salam untuk keluarga Terima kasih. semua.